Halo seluruh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah alur cerita pertama yang saya buat. Saya harap kalian suka. Mohon maaf kalau cara ngomong saya masih susah karena pertama kali ya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Gas, banter. Diceritakan di dalam sebuah dungeon, ada seseorang yang sedang melawan ular besar yang kekuatannya sangat kuat. Dan ada juga banyak monster lainnya seperti monster banteng dan sebagainya. Sialan, sambil menahan sakit, keluar darah dari kepala sampai tangannya. Kurang ajar, kenapa kakek itu melakukan hal ini padaku? Ini bukan bagaimana seharusnya aku mati. Aku tak ingin mati konyol seperti ini, ucap Seojo Heon. Agar saya mudah menyebutkannya, saya panggil Heon aja ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian Heon menggumam, kalau aku harus berbicara tentang dimana semuanya yang tidak masuk akal dimulai, aku akan memulai dari 15 tahun yang lalu, ucap Heon. Kemudian scene berpindah ke tahun 2025. Info ya, saat scene pertama yang melawan ular itu tahun 2040. Kembali lagi ke scene. Makam batu tiba-tiba muncul di seluruh belahan dunia, dan makam ini menyebabkan gempa bumi saat mereka muncul. Dan karena makam itu, ada benda yang kita kenal sebagai relik. Relik ini adalah penyebab berubahnya dunia. Sama seperti yang ditulis dalam mitos kuno, dongeng, legenda, cerita rakyat, yang mana relik punya kekuatan besar dan dapat memberikan berbagai kekuatan kepada seseorang. Hingga sekarang banyak yang mencari relik untuk kepentingannya sendiri. Dan aku memulainya sedikit terlambat dari kebanyakan orang. Tapi di akhir penderitaanku, aku akhirnya menemukan relik yang luar biasa. Dengan relik ini, aku akhirnya bisa mengakhiri hidupku yang menyebalkan dan memulai hidup sebagai pengguna relik kuat. Tapi aku rasa aku sudah terlambat karena ada hukum baru yang mengambil alih dunia. Para bajingan yang mengoleksi banyak relik. Mereka menciptakan masyarakat baru dengan menciptakan hukum yang mana akan membatasi pengguna relik. Satu-satunya pilihan aku harus bekerja untuk bajingan itu. Kemudian secara singkat aku diterima karena aku mempunyai skill menggali yang luar biasa. Aku diterima di perusahaan yang bernama TKBM dan mulai bekerja untuk mereka. Dan CEO perusahaan tersebut bernama Tai John. Dia bilang kalau pekerjaan ini tidaklah mudah. Dan seiring berjalannya waktu, status CEO Tai akhirnya menjadi pengguna relik terkuat di dunia. Semakin naik CEO Tai, aku semakin dibenci oleh semua orang. Mereka memanggilku sampah yang bekerja sebagai kaki tangan seorang diktator. Dan dalam misi yang akan kulakukan sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh CEO Tai. Si bajingan ini sengaja menempatkanku dan timku dalam misi bunuh diri. Mungkin karena kami memiliki kemampuan yang luar biasa, jadi dia terasa terancam dengan keberadaan kami.
Sungguh tak tahu malu bajingan ini. Kembali lagi ke scene sekarang, dan monster ular itu terus-terusan menyerang. Kau ular bajingan. Kau belum puas sudah memakan seluruh teman-temanku. Ayo, majulah. Aku akan membunuhmu di dalam perutmu, ucap Heon. Saat ular itu akan memakannya, Heon berkata, untuk kau bajingan Taejon, meski aku mati dan menjadi hantu, aku akan melakukan apapun untuk mengincar nyawamu. Saat Heo berada di depan mulut ular itu, ada suara berkata, ya Tuhan, kau orang yang berisik. Heon pun bingung mendengar ada yang berbicara. Kemudian Heon berkata, apa yang barusan kau bilang? Suara itu pun terkejut dan berkata, oh, apa itu? Kau bisa mendengarku? Heon pun menjawab, hah? Kau pikir ini pertama kalinya aku bisa mendengar suara relik? Aku tidak tahu siapa Tuhanmu, tapi sementara aku berbicara denganmu, kau sebaiknya menyingkirkan ular ini dan membiarkanku keluar dari sini. Suara itu pun menjawab, kau sungguh percaya diri kalau kau bisa selamat dengan tubuh yang sudah seperti itu? Heon pun terkejut saat melihat kakinya sudah dimakan ular itu. Tubuhmu sudah menjadi dua. Kau berusaha keras bertahan hidup dengan tubuh lemahmu itu, tapi kau tidak akan bertahan. Ini adalah akhir dari hidupmu. Kemudian ular besar itu pun akan segera memakan Heon. Heon berkata, jangan berbicara seakan-akan kau mengerti. Apa kau pikir aku mau hidup seperti ini? Hidupku? Sial, memikirkan hidupku semakin membuatku marah. Kakek tua sialan, aku akan melakukan apapun untuk membunuhmu, teriak Heon. Kemudian ada cahaya yang sangat terang yang membuat Heon dan ular itu terkejut. Hahaha, kau membuatku terhibur. Akan sangat disayangkan kalau orang yang berbakat harus mati, kata suara itu. Heon pun menjawab, apa yang akan kau lakukan? Aku akan memberimu kesempatan, kata suara itu. Dan keluarlah suara tersebut dan ternyata seekor burung. Mari kita lihat, apakah kau mampu mendapatkan gelar raja kali ini? Kata burung tersebut. Raja nenekmu. Yang penting apa itu tadi? Apa itu hero rank? Atau apa itu relik rank dewa? Terlihat seperti gagak juga. Apa ini? Kakiku. Heon pun terkejut melihat tubuhnya yang sudah sembuh. Semua lukaku hilang, ucap Heon sambil kebingungan. Dan scene berpindah, ternyata Heon berada di kantor polisi. Namun Heon masih kebingungan apa yang terjadi sekarang. Kemudian terdengar suara polisi tersebut berbicara. Hei, kau ini ngomong apa? Aku tanya identitasmu. Apa kau pikir kami mau lembur? Heon, ah begitu. Kemudian polisi menjawab, siapa namamu? Tapi di saat polisi bertanya kepada Heon, Heon pun berbicara sendiri di dalam hatinya. Apa yang gagak itu lakukan? Apa tadi itu mimpi? Atau cuma halusinasi? Aku merasa ini nyata. Polisi tersebut menanyai namanya lagi dan sedikit jengkel. Hoi, astaga.
Siapa namamu? Aku bakal jadi gila kalau begini. Ayolah cepat. Aku mau pulang. Dan polisi satunya berkata, aku sudah menyerah. Kelihatannya tahun ini dikenal sebagai tahun tidak ada yang mau pulang. 2025 sungguh mengerikan. Dan sontak membuat Heon kaget dan super bingung dengan apa yang didengarnya. Heon, tahun 2025? Aku benar di tahun 2025? Apa yang sebenarnya terjadi? Tunggu, anak sekolah itu sepertinya pernah kukenal. Aku ingat, ada anak sekolah yang mabuk dan dia ingin melawanku. Dan pada akhirnya kita berkelahi. Dan kemudian kita dibawa ke kantor polisi. Aku sungguh kembali ke 15 tahun yang lalu. Kemudian Heon mengingat perkataan burung yang tadi. Mari kita lihat, akankah kau mampu mendapatkan gelar raja kali ini? Heon bergumam, kalau ini Januari 2025, maka dunia masih damai. Sebelum relik-relik itu muncul. Saat ini masih ada waktu sebelum relik rank dewa menampakkan wujudnya. Kalau begitu, maka aku akan bisa mengumpulkan semua relik. Pengetahuan di kehidupanku sebelumnya masih ada. Aku bisa memulai mengumpulkan relik sebelum yang lainnya. Hahaha, ucap Heon sambil senang. Kemudian terdengar suara dengan nada keras. Hei kau, dengar tidak? Kenapa denganmu? Kau dari tadi cuma melamun dan bahkan tidak memperhatikan polisi tadi. Apa bagimu semua ini bercanda? Kau memukul anakku, dan anakku masih SMA. Bagaimana kalau dia terluka? Apa kau mau bertanggung jawab? Kau bisa membayar uang ganti rugi sekarang, atau kau mau masuk penjara? Ucap ibu dari pemuda SMA tersebut. Heon, dia berisik. Kurasa aku menyelesaikan situasi ini dulu. Uang ganti rugi. Saat ini aku pun tak punya uang. Peralatan dan relik Archais milikku juga tidak ada. Sial. Aku juga tidak punya penghasilan sama sekali. Bagaimana caraku mengumpulkan relik kalau begini? Aku pikir aku punya sesuatu, tapi kurasa itu tidak mungkin. Kemudian ibu pemuda SMA itu semakin kesal dan berkata, beraninya kau mengabaikanku lagi. Kalau ada orang yang berbicara denganmu, kau harusnya memperhatikannya. Sambil ingin menampar Heon. Tapi dengan mudah Heon bisa menahannya. Lalu Heon berkata, tenanglah Bibi, pertama kali yang memukul itu anakmu. Juga bukannya di sini yang konyol itu kalian berdua. Kurasa ada benarnya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kemudian pemuda tersebut marah dan ingin memukul Heon. Namun Heon dengan mudahnya menghindarinya dan langsung membanting pemuda itu. Aduh, sakit, ucap pemuda SMA. Heon, tubuhku terasa ringan dari sebelumnya. Kurasa ini karena aku tidak punya efek samping dari relik yang dulu. Kemudian polisi itu berdiri dan berkata, hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian malah bertengkar di kantor polisi? Heon pun menjawab, ops, lihat, aku tidak punya uang untuk kuberikan kepada mereka berdua. Jadi, kalian bisa membawaku ke penjara. Orang tua pemuda berkata, apa kau gila? Kau memilih punya catatan kriminal daripada membayar kami. Ya, cocok untukmu. Kau sudah membuat kesalahan besar. Heon pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan pada saat Heon melamun, di depannya ada sebuah tulisan, Tomb Raider Seojo Heon.
Apa ini? Kenapa ada tulisan melayang di sini? Mungkin mataku sudah rusak. Sialan. Kurasa aku mulai melihat benda aneh sekarang. Lalu muncul notif lagi. Pencopet rendah yang belum bisa memegang sekop. Skill dasar Tomb Raider 1/4. 1. Mata-mata rank F memungkinkan kau bisa mengamati 1 meter di sekitarmu. 2. Tanda tanya. Heon, apa ini jendela skill seperti di game? Kau gagak brengsek. Apa kau kira hidupku ini cuma game? Sekarang apa lagi? 1. Mengembalikan lagi 4 skill dasar Tomb Raider. 2. Agar kau menjadi Tomb Raider sepenuhnya, kau perlu membangkitkan 4 skill tersembunyi milikmu. Heon, wow. Tadi jendela skill, sekarang jendela quest. Lalu ada polisi yang berkata, ada apa sih? Tolong tenanglah. Heon, baik. Apa cuma aku yang bisa melihat jendela-jendela ini? Padahal seharusnya jendela ini bersinar. Menarik. Seperti apa status jendela ini? Semua yang ada 1 meter di dekatku, aku bisa melihatnya dengan jelas. Skill ini seperti skill dari Relic Archives. Apa semua skill yang aku punya berubah jadi mode seperti ini? Kalau skillku ada 1/4, berarti aku rasa bisa mendapatkan skill lain kan? Kalau skillku berubah seperti ini, kurasa tidak perlu lagi aku mendapatkan Relic Archives-ku. Ini sungguh berguna, tapi apa yang direncanakan gagak itu? Kemudian terdengar suara yang memanggil nama Heon. Ternyata itu detektif Kim Gyeon-woo. Dia kakak yang memungutku saat aku jadi anak yatim piatu dan mengangkatku seperti adiknya sendiri. Heon, terima kasih Gyeon-woo Hyung. Gyeon pun menjawab, oh, apa? Kau berterima kasih. Kurasa penjara akan jadi pengalaman mengerikan ya. Hahaha. Kemudian Heon bertanya kepada Gyeon, apa ada laporan tentang kegiatan fenomena paranormal atau laporan mengenai kekuatan supranatural? Gyeon, kau ini kenapa? Mabuk? Sebenarnya sekarang ini aku rasa istriku sepertinya mempunyai kekuatan supranatural. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia bisa menemukan benda yang kusembunyikan dengan mudah. Ya sudahlah, pulang dan istirahatlah. Heon bergumam. Kurasa belum ada tanda-tanda kemunculan pengguna. Meski sebentar lagi makam-makam itu akan muncul di berbagai tempat, kalau masih belum ada hal aneh karena pengguna relik, dengan kata lain, sekarang waktu yang tepat untuk beraksi. Karena aku sudah bisa memanfaatkan skillku, aku punya kesempatan untuk mencapai tujuanku. Yang jadi masalah, aku tidak punya uang. Relik yang sangat bagus pertama kali muncul di sekitar Eropa atau Amerika. Bagaimana bayar ongkos pesawat untuk kesananya? Lalu terdengar ada orang yang memanggil, woi, Seo Joheon, kenapa kau keluyuran dan tidak bekerja? Ternyata itu suara orang yang kelihatannya sudah mengenal Heon. Heon berkata, orang-orang ini aku dapat sumber penghasilanku. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan siapakah orang-orang itu? Tunggu cerita selanjutnya. Dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan komen tentunya.